Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas, 12 Ilmu Bahasa dan Budaya, lama tidak jumpa, long time no see you. Karena COVID-19 ini pandeminya masih terus berlangsung, memaksakan kita tetap berada di rumah, pembelajaran jarak jauh, dan kita juga masih semi online. Tapi setidaknya tidak menyurutkan niat kita sama-sama untuk saling share ilmu, kemudian saling berbagi, dan Ibu harapkan ketika kalian sudah kelas 12 ini, kalian semakin serius. Karena apa? Kalian sudah berada pada tingkat akhir untuk tahap SMA. Oke, kita langsung mulai pembelajarannya. Jangan bosan-bosan mendengar suara saya yang merdu ini, karena saya juga merindukan kalian, suara kalian, tawa kalian ketika kita di kelas. Semoga kita cepat bertemu di dalam kelas. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Sekarang kita akan masuk ke mata pelajaran antropologi untuk bab 1 mengenai menganalisis berbagai masalah terkait dengan kesetaraan dan perubahan sosial budaya dalam masyarakat multikultural. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini, kita akan membahas yang pertama mengenai perubahan sosial budaya masyarakat, dan yang kedua faktor-faktor perubahan sosial budaya masyarakat multikultural. Oke, kita langsung saja. Adapun tujuan pembelajaran pada bab ini yaitu mendiskusikan konsep kesetaraan dan hubungan dengan perubahan sosial budaya melalui contoh-contoh yang diamati di lingkungan setempat. Kemudian peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah kontekstual selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, memiliki sikap responsif dan proaktif serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, untuk pengantar, namanya perubahan sosial budaya. Tidak ada masyarakat yang statis atau berhenti berubah. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat disebut perubahan sosial. Nah, masyarakat itu dinamis. Mereka selalu mengalami perubahan pola perilaku, kemudian kebiasaan, ataupun hal-hal yang baru yang dapat membuat suatu pola masyarakat itu bisa berubah sewaktu-waktu. Oke, pendapat para ahli tentang perubahan sosial. Menurut Selo Sumarjan, nah beliau ini adalah tokoh sosiologi yang cukup banyak berkecimpung. Yang pertama, beliau mengatakan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya ada nilai, kemudian sikap, dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kemudian ada Kingsley Davis. Beliau mengatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Yang ketiga, William F. Cockburn. Beliau mengatakan bahwa perubahan sosial mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun non-material. Nah, ini menurut pendapat para ahli. Adapun teori perubahan sosial, yang pertama itu teori evolusi yang dicetus oleh Herbert Spencer. Beliau mengatakan bahwa inti dari evolusi ini, masyarakat itu memiliki atau mengalami perubahan dari hal-hal yang sederhana menjadi yang kompleks atau lengkap. Dari zaman yang primitif menjadi zaman yang modern. Nah, dalam teori evolusi ini ada dua. Yang pertama, teori evolusi secara linier. Artinya, dia mengalami kenaikan seperti garis yang menanjak ke atas, dari rendah ke tinggi. Dia mengatakan bahwa
teori evolusi secara linier, masyarakat itu mengalami perubahan dari pola hidup yang sangat sederhana menjadi yang kompleks. Sebagai contoh, masyarakat dulunya menggunakan teknologi yang sederhana, menggunakan batu, kemudian membuat peralatan sederhana dari bahan alam-alam. Kemudian dengan berubahnya pola, akhirnya masyarakat menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu teori evolusi linier. Ada teori evolusi siklus. Nah, siklus itu kan berputar. Jadi, beliau mengatakan bahwa ada pula masyarakat yang mengalami perubahan yang akan kembali ke kondisi awal. Misalkan kita ibaratkan sebuah lingkaran, lingkaran itu tidak ada titik putusnya. Ketika lingkaran dimulai dari satu titik, dia akan kembali ke titik semula. Nah, begitu pula dengan kehidupan kita. Contohnya adalah sebuah fenomena fashion. Misalkan, celana jeans itu budayanya budaya Amerika. Itu sudah terjadi pada tahun 1800-an dan digunakan untuk petambang. Tapi sampai sekarang itu pun masih berlanjut digunakan. Modelnya utamanya ada model cut bray. Itu kan sekitar tahun 1950 itu sangat populer pada zamannya, celana jeans dengan model cut bray. Namun diadopsi kembali ketika tahun 2019 kemarin celana cut bray, namun dengan berbagai inovasi. Artinya teori evolusi siklus ini dia akan mengalami perubahan dan kembali ke titik semula. Oke, selanjutnya ke teori struktural. Nah, teori struktural ini dicetus oleh Talcott Parsons. Beliau mengatakan ada 4 unsur pembentuknya. Yang pertama ada adaptation atau adaptasi, kemudian ada goal atau tujuan. Yang ketiga ada integration atau penyatuan, ada latency atau pemeliharaan pola-pola terdahulu. Jadi biasanya kalau teori struktural fungsional ini disingkat menjadi agil. Berbicara mengenai teori struktural agil yang tadi Ibu jelaskan, masyarakat mau tidak mau harus mengikuti apa yang telah ditata kelolakan atau yang telah disusun oleh masyarakat terdahulu. Nah, kita ambil contoh untuk masalah adaptation atau adaptasi tadi. Semisalkan ada masyarakat yang baru mau memasuki suatu daerah, mau tidak mau dia harus ikut menyesuaikan diri terhadap perubahan sosialnya. Semisalkan orang tersebut berada di daerah A dengan kondisi budaya yang A. Karena dia berpindah ke satu lingkungan, mau tidak mau juga dia juga harus menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial budaya di masyarakat yang baru. Itu adaptasi. Nah, kemudian ada goals atau tujuan. Ketika masyarakat sudah berada pada suatu lingkungan masyarakat yang tadi, otomatis orang tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapainya. Setelah ada yang namanya tujuan, ada proses integration atau penyatuan. Bagaimana orang tersebut membaur, kemudian bagaimana orang tersebut mengikuti adatnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada latency atau pemeliharaan pola-pola terpelihara terdahulu yang sudah lalu. Jadi biasanya dalam masyarakat, suatu masyarakat, ada pola yang sudah dijaga dari zaman dahulu, sehingga ketika ada orang baru yang ingin masuk dalam lingkungan tersebut, dia juga harus ikut memelihara pola-pola terdahulu. Nah, kemudian ada teori perubahan sosial masalah konflik. Pencetusnya adalah Robert King Merton. Beliau mengatakan konflik itu adalah salah satu
unsur pembentuk perubahan sosial budaya masyarakat. Kenapa? Karena konflik ini ada yang bisa bersifatnya memecahkan, ada yang sudah memecahkan kelompok, tetapi dia bisa menyatukan kembali. Oke, nanti ini kita akan bahas ketika sudah bertemu tatap muka. Selanjutnya ada bentuk perubahan sosial. Nah, dalam bentuk perubahan sosial ini ada yang namanya perubahan sosial evolusi dan revolusi, kemudian ada perubahan sosial kecil dan besar, kemudian ada perubahan sosial dikehendaki dan tidak dikehendaki. Yang terakhir perubahan sosial progres dan regres. Kita bahas yang pertama yaitu perubahan sosial evolusi. Evolusi ini adalah perubahan sosial ke arah budaya yang memerlukan waktu yang sangat lama. Oke, memerlukan waktu yang sangat lama untuk mengalami perubahannya. Contohnya apa? Bahasa. Bahasa itu awalnya adalah mengkomunikasikan dengan kode-kode tertentu. Hingga sekarang bahasa itu menjadi beragam. Butuh waktu yang sangat lama untuk memproses komunikasi dengan cara bahasa. Itu perubahan sosial budaya secara evolusi. Kemudian perubahan sosial budaya secara revolusi. Tadi kalau evolusi lama, otomatis revolusi itu berlangsung cepat. Kemudian ada perubahan sosial kecil dan besar. Nah, perubahan sosial budaya yang kecil, misalkan masalah fashion, budaya berpakaian. Misalkan ada satu masa yang tadi trennya celana jutbray, jeans yang jutbray. Nah, itu hanya mempengaruhi sebagian kecil masyarakat secara sosial budayanya. Hanya segelintir orang yang mengikuti tren tersebut. Ada sebagian besar mungkin tidak menyukai tren tadi. Akhirnya, perubahan sosial itu memiliki efek yang kecil untuk diikuti dan kebermanfaatannya kecil. Kemudian perubahan sosial budaya yang besar, artinya dia dapat mempengaruhi kehidupan halayak ramai, di mana hampir semua orang itu mengikuti perubahan-perubahan sosial budaya tersebut. Nah, contohnya adalah K-pop. Kenapa? Hampir semua negara sekarang ini trennya adalah K-pop. Bu, kan sebagian tidak suka juga dengan K-pop sebagainya. Tetapi Korean Wave atau Hallyu Wave sekarang merebak ke seluruh dunia sehingga bukan saja anak-anak muda tetapi orang dewasa juga sekarang ini mengikutilah tren ini. Contohnya saja dari beberapa film yang sudah ditayangkan di beberapa stasiun televisi. Mau tidak mau, memang secara fenomena malah yang generasi tua pun juga ikut menikmati itu. Oke, nah sekarang perubahan sosial yang dikehendaki, perubahan sosial budaya yang dikehendaki, berarti ada nilai plus dari perubahan tersebut. Kemudian ada perubahan sosial yang tidak dikehendaki, artinya secara spontan itu tidak diterima di dalam masyarakat. Oke, perubahan sosial yang dikehendaki ini secara budaya, contohnya adalah budaya pertukaran pelajar. Nah, ketika adanya pertukaran pelajar tersebut, maka ada adopsi nilai-nilai budaya baru yang akan diadopsi oleh individu atau masyarakat itu sendiri. Nah, itu adalah perubahan sosial budaya yang dikehendaki. Kita ambil contoh misalkan ada perubahan sosial budaya pertukaran pelajar ke Jepang. Nah, mereka akan mengikuti nilai-nilai bagaimana sih Jepang itu meletakkan nilai disiplinnya. Artinya ada sesuatu budaya yang bisa ditiru. Kemudian perubahan sosial yang tidak dikehendaki ini contohnya adalah budaya-budaya asing dari luar yang bisa mempengaruhi kebudayaan lokal. Contohnya misalkan budaya punk. Nah, budaya punk itu kan dianggap orang
sebagai budaya yang menyimpang karena, bisa merusak tatanan tubuh seperti misalkan ditato, ditindih, kemudian gaya fashion dari segi baju, kemudian dari segi rambut itu, bisa merusak salah satunya, bagian, eee, tubuh ya. Jadi setidaknya ada perubahan sosial budaya yang tidak dikehendaki. Kemudian adopsi nilai-nilai free sex, itu juga bisa membuat suatu perubahan sosial secara budaya di masyarakat. Oke, yang terakhir itu ada perubahan sosial progres dan regres. Progres itu dia mengalami kemajuan, sedangkan regres itu kemunduran. Nah, sekarang kita ke faktor-faktor perubahan sosial secara budaya. Yang pertama, kita berbicara masalah faktor pendorongnya secara intern. Berarti ini dari dalam. Yang pertama, ada bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. Otomatis ini sangat mempengaruhi. Kemudian ada penemuan unsur-unsur budaya baru atau inovasi. Kemudian terjadinya konflik dalam masyarakat. Nah, ini terjadi dalam ruang lingkup kelompok masyarakat tertentu, di mana ini terjadi dari dalam. Kemudian kita berbicara ke eksternnya. Nah, ini ada bencana alam, kemudian ada invasi dari negara lain, dan yang ketiga, terakhir ada budaya asing. Oke, ini tegas ya guys. Temanya gini, akibat pandemi COVID-19, banyak sekali perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik di Indonesia maupun di dunia secara kebudayaan. Oke, soalnya, tulislah perubahan apa saja yang terjadi sesuai bentuk-bentuk perubahan sosial yang telah dijelaskan dalam slide. Jadi, kalian mencari 8 bentuk-bentuk perubahan sosial budaya akibat pandemi COVID-19. Perubahan apa sih yang terjadi? Dan tulis di kertas folio, silahkan difoto dan dikirim ke email ibu, Rizka Novalia sosioantro@gmail.com. Hasil tulis tangan dikumpulkan ketika tatap muka new normal. Jangan dihilangkan dengan alasan apapun. Oke? Ingat, sudah kelas 12. Oke? Format pengirimannya tulis nama dan kelas. Penugasan dikumpulkan hari Rabu 4 Agustus 2020 pukul 07 pagi. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.